ini saya ingin berbagi tips mengenai bagaimana mengelola penghasilan atau gaji pertama bagi teman-teman fresh graduate yang baru mendapatkan pekerjaan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang baru lulus kuliah kemudian keterima kerja. Ayo, apa yang ditunggu-tunggu? Pasti tanggal gajian kan? Oh, saya tahu dong, saya dulu juga kayak gitu. Oke, jika nih ya teman-teman ada yang menyampaikan, gaji yang pertama itu untuk pesta, jangan buat macam-macam, pokoknya untuk nyenengin diri sendiri. Oh, jangan didengarkan ya, karena apa? Nanti takutnya keterusan, jadi nggak pernah bisa punya tabungan. Sayang kan kalau disia-siakan kesempatan di saat sekarang ini. Oke, jadi gini, saya akan menyampaikan beberapa tips, semoga saja bisa cocok untuk teman-teman. Jadi tips yang pertama, pada saat sekarang ini ya sebelum menerima gaji, teman-teman harus segera mengambil buku dan bolpen. Untuk apa? Ya, untuk mencatat, untuk membuat daftar kira-kira apa yang menjadi tujuan keuangan teman-teman, atau namanya goal setting. Teman-teman harus punya loh. Nah, goal setting ini bisa dikelompokkan menjadi 3 ya. Jadi jika tujuan keuangan itu ingin teman-teman dapat dalam kisaran waktu 1-3 tahun, itu adalah tujuan jangka pendek. Kemudian untuk tujuan jangka menengah, jika teman-teman ingin meraih tujuan keuangan tersebut pada kisaran waktu 4-5 tahun. Nah, jika teman-teman ingin meraih minimal 5 tahun ke atas, itu merupakan tujuan keuangan jangka panjang. Contohnya apa saja? Misal nih ya, teman-teman ingin beli kendaraan sendiri, karena kalau harus ke kantor naik angkot kan satu nggak efisien, kemudian yang kedua pastinya lebih boros. Nah, bisa juga teman-teman ingin memperoleh kendaraan ini harganya cuma 12 juta, kemudian ingin dicapai dalam waktu 12 bulan. Nah, di sini udah kelihatan teman-teman harus menyisihkan gajinya per bulan sebesar 1 juta, supaya nanti di 12 bulan kemudian teman-teman sudah punya uang 12 juta plus mungkin ada beberapa return yang teman-teman peroleh dari tempat teman-teman simpan uang tersebut. Jadi begitu. Jadi kita harus tentukan dari awal kita tuh pengen apa aja, kita pengen meraih apa aja, supaya kita punya motivasi uang-uang yang kita peroleh dari gaji itu tidak lari ke hal-hal yang konsumtif. Oke, jadi apakah sejauh ini teman-teman sudah membuat goal setting keuangan? Nah, sekarang tips yang kedua. Setelah teman-teman membuat list tujuan keuangan, entah jangka pendek, menengah, ataupun panjang, waktu yang ingin dicapai, yang kedua adalah teman-teman harus segera menetapkan strategi bagaimana untuk meraih tujuan-tujuan keuangan yang sudah di list tadi. Caranya bagaimana? Ya, sebetulnya teman-teman bisa menggunakan formula alokasi pendapatan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu satu, alokasinya ya, satu minimal dialokasikan 2,5% untuk sedekah. Minimal loh ya. Yang kedua, minimal sisihkan lagi 10% dari penghasilan untuk simpanan ataupun investasi. Yang ketiga, pos utangan teman-teman nggak pengen punya utang dulu. Oke, yang keempat, baru alokasi pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, karena tadi teman-teman tidak punya pos utang, otomatis penghasilannya kan masih longgar sekali. Jadi, jika kita melihat contoh yang tadi, pengen punya kendaraan seharga 12 juta 12 bulan lagi. Nah, udah kelihatan setiap bulan harus sisihin minimal 1 juta ke tabungan untuk persiapan beli kendaraan. Nah, lumayan kan teman-teman? Berarti 1 juta itu berapa persennya dari penghasilan teman-teman? Karena kita kembali pos alokasi simpanan ataupun investasi minimal 10%. Jika memang teman-teman gajinya masih longgar, bisa lebih dari 20% yang disisihkan, lakukan. Lebih banyak di poin pertama, yaitu pos sedekah dan pos tabungan simpanan ataupun investasi, itu lebih baik daripada membesarkan pos di pengeluaran untuk kebutuhan.
Aman kan? Jadi upayakan terus sisihkan, sisihkan, sisihkan. Nah, di sini supaya teman-teman disiplin, segera bukalah tabungan berjangka atau tabungan terencana ya. Di bank lain ada yang namanya tabungan terencana, yang supaya setiap bulan otomatis didebut dari rekening aktifnya teman-teman sebesar nominal yang teman-teman inginkan. Jika tadi pengen beli kendaraan sebesar 12 juta yang akan diraih selama 12 bulan, otomatis kalau lewatnya memakai tabungan berjangka, nanti tiap bulan akan otomatis didebut sebesar 1 juta. Lumayan kan? Kalau di tabungan berjangka, teman-teman bisa ambil jangka waktu 12 bulan, mau diambil di tengah di 6 bulannya teman-teman akan kena penalti. Nah, kan secara psikologi teman-teman akan, aduh sayang banget ya kalau di break di tengah jalan kan gitu. Oke, yang bisa membantu teman-teman untuk berlatih disiplin, lumayan lah, ambillah tabungan berjangka di bank. Segera main ke bank dan segera buka tabungan itu supaya teman-teman semakin terbiasa untuk menyisihkan gajinya tiap bulan. Nah, sekarang tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu teman-teman harus membuat catatan pengeluaran. Loh, kenapa sih kita perlu catatan pengeluaran? Kan tadi kita sudah membuat alokasi pos-pos untuk strategi ya, untuk pos-pos sedekah, simpanan, kemudian untuk kebutuhan hidup. Kenapa lagi harus mencatat pengeluaran? Oke. Kenapa sih perlu kita mencatat semua pengeluaran kita tertulis gitu? Ya bisa tertulis ataupun pakai computerize juga boleh ya, yang nyaman buat teman-teman. Gunanya adalah untuk mereview kembali kira-kira pengeluaran yang tadi kita kira untuk belanja untuk kebutuhan, kira-kira bener nggak sih, atau mungkin bisa nggak sih dihemat lagi, lebih cermat lagi. Sebetulnya kebutuhan ini itu belum prioritas. Nah, mungkin bisa dipilih-pilih lagi yang memang benar-benar kita butuh. Karena kadang kan kita agak susah ya memilah antara kebutuhan dan keinginan. Nah, dengan kita memiliki buku catatan, kita akan bisa mereview kembali. Kalau kita sudah mereview, pasti kita akan semakin memiliki komitmen untuk meraih tujuan-tujuan keuangan yang sudah kita setting tadi. Jadi kita akan semakin bersemangat untuk mewujudkannya, karena setiap kali lihat buku catatan pengeluaran, oke, kita akan bisa menelusur apa saja pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, sekarang tips yang keempat. Oke, tips yang keempat yaitu pada saat nanti kan teman-teman kalau udah kerja mungkin 3 bulan, waktu probationnya, percobaan udah selesai, sepertinya pasti akan ada kenaikan gaji. Nah, saat teman-teman menerima kenaikan gaji, jangan pos kebutuhan yang ditambah persentasenya. Ingat, semakin teman-teman menerima gaji yang gajinya bertambah ya, yang ditambah adalah pos sedekah dan pos simpanan ataupun investasi. Persentase 2 poin ini tadi harus terus ditingkatkan. Kemudian pada saat teman-teman nantinya juga akan terima bonus, bonusnya ya jangan digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif. Kalau terima bonus, bisalah untuk latihan memenuhi tujuan jangka panjang, keuangan jangka panjang. Misal aku pengen nanti beli rumah, jadi aku harus nyiapin DP. Nah, kalau dapat bonus bisa disisihin lagi bonusnya untuk persiapan down payment rumah. Jangan digunakan untuk membeli barang konsumtif. Ingat, semakin penghasilan bertambah, bukan belanja konsumtif yang ditambah. Nah, sekarang tips yang kelima, ini yang terakhir. Aduh, tadi kok ya semuanya benar-benar membuat pusing. Harus bikin tujuan keuangan, harus menetapkan strategi. Yang ketiga, kalau gaji naik kemudian dapat bonus, kok nggak boleh ya untuk seneng-seneng gitu. Tidak teman-teman, ya yang kelima, teman-teman harus tetap happy. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa membuat post lifestyle, tapi
jangan sampai pos tersebut nominalnya melebihi 10% dari gajinya teman-teman. Jadi bikin pos lifestyle maksimal 10% dari gaji per bulannya teman-teman. Nah, pos lifestyle ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan self reward kepada diri sendiri. Kan kita harus happy. Oke, makanya itu kalau kita sudah mengelola keuangan kita dengan baik, bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita dekil, kita nggak gaul, enggak teman-teman. Tapi dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka pos-pos itu bisa terpenuhi dengan baik. Hanya semuanya dipetakan pada alokasi yang benar. Semuanya dipetakan untuk mendukung teman-teman supaya memiliki harta produktif yang lebih banyak dibandingkan harta konsumtif. Senang kan teman-teman? Masih bisa happy karena ada pos dana lifestyle, tapi teman-teman juga memiliki harta produktif yang lebih banyak. Sehingga, nanti kalau ditanya, kamu sudah punya apa aja? Ini loh, aku sudah punya tabungan, deposito, aku sudah punya reksadana, ataupun bahkan aku sudah punya properti. Seneng kan teman-teman? Oke, jadi jangan tunggu nanti untuk menabung, jangan tunggu nanti kalau gajiku banyak, bonusku banyak baru aku berinvestasi. Sedini mungkin harus dipersiapkan. Selalu ingat, gaji yang diterima bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tapi untuk keperluan besok dan juga masa mendatang yang semuanya penuh dengan ketidakpastian. Oke teman-teman, tetap happy ya dan selamat mencoba. Terima kasih.